Ya, sore ini memang kita khusus topiknya adalah kupas tuntas kelapa sawit bersama ahlinya. Pak Nofri ini ngomong-ngomong sudah setahun lebih uji klinis dan beliau didukung oleh istrinya yang juga kebetulan bekerja di perusahaan replanting. Jadi sudah 2 tahun ini Pak Nofri menggeluti hanya ya, nggak ada tanaman lain yang digeluti untuk YGO ini hanya sawit saja. Ya, makanya benar-benar ahli kata Brasli lebih baik satu jurus dilatih 10.000 kali ketimbang 1.000 jurus ya. Kita sudah punya legalitas lengkap dan ini kalau dibandingkan untuk IGO kita ya ternyata penghematannya 66% untuk sawit. Jadi Pak Nofri, saya Siap, sering Pak Gus. dapat pertanyaan untuk sawit ini kenapa kok berbeda perlakuannya dengan tanaman yang lain dan untuk sawit sendiri termasuk penggunaannya YGO juga agak beda nih. Mungkin boleh dijelaskan dikit, Pak. Oke, Pak Agus. Karena tanaman sawit ini itu kan tanaman sedikit kita ulas dulu. Tanaman dari Afrika itu kan suatu daerah yang boleh dikatakan geografisnya itu kan termasuk tropis. Jadi eh, rata-rata tanaman sawit itu kan bagusnya di tanah yang eh, kadar haranya rendah. Kalau tanah kuning itu kan kadar haranya rendah. Tanah yang bagus itu kan tanah hitam. Tetapi kok sawit di tanah hitam malahan tidak bagus. Padahal unsur haranya bagus. Jadi itulah ya kalau lantaran kita bercerita di nutrisi, berarti kan nutrisi itu kan eh, salah satu pembantu dari kesuburan tanah. Tanahnya subur berarti kan tanamannya subur. Tetapi malah sebaliknya terhadap kebun sawit malahan bagus di tanah yang kuning, yang yang boleh dikatakan eh, kalau tanah kuning itu kan kurang, maksudnya itu untuk haranya lebih rendah. Jadi miskin nutrisi lah, miskin unsur haranya. Tetapi malahan ya di tanaman khusus sawit ini lebih bagusnya itu ya di tanah yang malah unsur haranya kurang, bagus untuk tanaman sawit daripada di tanaman yang unsur haranya tinggi kayak tanah hitam gitu. Nah, ini mungkin Oke, sedikit Pak Gus. saya sebelum kita terjadi perbincangan lebih seru, saya akan sharing dulu ini. Yang materi sudah saya sharingkan ke Pak Nofri. Ini adalah pemberian YGO ya, jadi dicampur 19 liter air, baru dimasukkan ke 12 botol, dan satu pohon 2 botol. Ya ini yang agak membedakan. Dan diberikan di hari pertama dan hari ke-15 ini harus tidak boleh campur kimia yang lain karena bisa menyebabkan pupuk yang lain kan sudah membuat penyumbatan. Nah tadi ada pertanyaan di grup WA di Telegram, kenapa bisa menyumbat? Nah mungkin dilanjut ini sambil satu slide kita bahas, satu slide boleh langsung dibahas. Silahkan Pak Nofri. Oke, Pak Agus. Mengapa itu pertanyaannya? Mengapa terjadi penyumbatan? Jadi tanaman kelapa sawit ya tidak sama dengan tanaman kelapa kopior atau kelapa apa dibilang? Kelapa biasa lah, ya kan? Kalau tanaman kelapa itu ada batangannya itu mempunyai serat. Kalau kelapa sawit malahan itu di dalamnya itu pipa kapiler. Jadi pipa-pipa halus ya, pipa-pipa kapiler tadilah yang membuat terjadinya penyumbatan. Kalau kita coba ilustrasikan kepada tubuh manusia, kecenderungan pemakaian hama apa kimia berarti hampir sama dengan sawit. Sawit apabila kecenderungan selama ini melakukan aplikasinya atau nutrisinya itu sifat kimia yang tinggi, terjadilah penyumbatan pipa kapiler tadi. Apabila terjadi penyumbatan pipa kapiler, berarti saat terjadinya fotosintesis alam, fotosintesa, itu kan resapan dari tanah, akar sampai batangnya sampai ke pelepahnya.
itu kan tidak akan normal resapan nutrisi yang akan diserap oleh saat terjadinya fotosintesis terhadap daun dan pelepah. Jadi itulah penghambat faktor kimia yang terjadi kalau kecenderungan kita lebih tingginya sifat kimia terhadap tanaman sawit tersebut, Pak Agus. Ya, jadi mungkin saya lanjut. Ternyata ada 3 macam penggunaan, yaitu ketika sampai umur 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, dan 5 tahun ke atas. Ya, tadi itu cara untuk 5 tahun ke atas ya, 2 botol. Kalau 3 sampai 5 tahun 1 botol, dan kalau sebelum 3 tahun disemprotkan. Nah, ini berikutnya ini sedikit gambaran tentang hasil sawit. Dan yang membedakan teman-teman yang testimoni, Pak Nofri, ini kan kalau testimoni pohonnya dikasih tanda nih ya, kotak warna, ada kertas warna kuning, ada tulisan-tulisannya ini. Apa ini maksudnya, Pak? Untuk apa? Kenapa kok pakai standar seperti ini, Pak Nofri? Jadi ya gini Pak Agus, hampir rata-rata, mohon maaf izin Bapak-bapak, selama ini banyak kompetitor pupuk atau pedagang pupuk atau pabrik pupuk. Selama ini kalau sifatnya tanaman sawit itu kan demplot Pak atau uji coba. Ya. Jadi asumsi yang muncul terhadap petani sawit tadi, kebanyakan yang terjadi itu di lapangan, itu kan testimoninya tanaman yang dipupuk A nanti yang digambarkan ke mereka B. Jadi kalau kita dari Yomari, kita apa yang kita pupuk itu yang kita akan jadikan before to after. Jadi semua kalau kita melakukan aplikasi di Yomari, semua kita pilotin. Saya tandain digunakan pilot. Kita mau demplotnya berapa pokok atau mau berapa hektar, tetap kita kasih estimasinya. Jadi tetap kita tandain Pak, bahwanya tanggal pemupukan, luas pemupukan, hasil panen berapa. Jadi itulah tolak ukur kita saat kita evaluasi ke kebun tersebut, apa yang terjadi terhadap pupuk yang sudah kita berikan atau nutrisi yang sudah kita aplikasikan terhadap tanaman tersebut. Nah itu tujuannya Pak Agus, mengapa kita lakukan itu? Tidak lain tidak bukan kita harus beda dari yang lain, yang namanya revolusi ya kita buat betul-betul sesuai dengan apa adanya. Jadi mengapa kita buat begitu? Ya saya maunya itu ya Yomari itu jelas dan terang. Jadi petani itu merasakan benar ini, tidak lagi framing ataupun oh yang dipupuk ini, yang ditempilkan ini. Kita tidak mau di situ. Makanya semua tanaman sawit itu ya awal pemupukan kita resume dulu keadaan kebun, ya baru kita kasih tanda itu Pak Agus. Jadi berapa panennya nanti. Jadi saat kita evaluasi di 30 hari, evaluasi di 3 bulan, evaluasi di 6 bulan, tanda itu masih ada di kebun tersebut. Jadi kita tidak hilang arah lagi Pak Agus, supaya kebanyakan petani atau pedagang ya kompetitor kita hanya rasa yang berperan. Oh kemarin hijau, oh kemarin pelepahnya turun, oh kemarin pelepahnya membuka. Itu hanya cerita Pak Agus. Jadi Yomari saya buat tidak cerita tapi fakta. Ya, jadi Itu ini kira-kira memang Pak by Agus. data ya Pak ya, bukan sekedar testimoni asal difoto di video, bahkan foto videonya ada lokasinya, ada tanggalnya, ada detail ya, tampil di situ ya. Ini dari mana Pak Anofri kok testimoninya beda dengan orang kebanyakan ya, sampai eh, seperti itu ya, teknis gitu ya, data teknisnya ada. Jadi begini Pak Agus, ya namanya terpulang dari sebelum saya gabung ke Yomari, saya kan di lembaga kajian dan riset juga. Jadi ada suatu lembaga ya yang sifatnya itu LSM, cuman di lembaga kajian dan riset. Hampir rata-rata ya berdasarkan pengalaman di lapangan, ya kan hasil-hasil di lapangan yang terkhusus sawit ini tidak pernah melakukan ya by data, hanya rasa yang berperan Pak Agus. Makanya kita buat di situ tren bagaimana pada saat kapan kita mupuk, detik keberapa, menit keberapa, nanti kita evaluasi. Jadi mengapanya kalau kita lakukan aplikasi, saya membuat setelah saya riset Yomari kita hampir setahun lebih ini, ya alhamdulillah
Rata-rata pokok yang sudah kita kasih nutrisi tidak lari dari apa yang kita sampaikan. Petani itu kan maunya begitu, Pak Agus. Mengapa begitu? Terkhusus petani sawit ini mereka yang smart dan pintar. Mereka sudah 40 tahun jadi petani sawit, ya kan? 25 tahun. Datang kita yang ujuk-ujuknya baru kenal kenal pupuk, terus mau ngenalin sawit, mereka ketawain. Kita bagaimana budaya dan kebiasaan petani itu, kalau kita tidak bisa mengasih pandangan terhadap Yomari kepada mereka, mereka tidak akan pakai Yomari. Jadi makanya kita kasih dulu pandangannya, kok bisa terjadi reaksinya cepat. Itu tujuan kita tadi Pak Agus. Makanya petani kan dia mau lihat fakta. Fakta dalam arti kata begini Pak Agus. Hampir rata-rata petani sawit kalau kita menawarkan suatu produk, dia bilang berani demplot nggak? Itu sawit Pak Agus. Tapi kalau palawija mungkin tidak. Tapi kalau sawit itu lantaran dia tanaman tahunan bukan musiman. Inilah yang menjadi banyak teman-teman apabila kenal dengan petani sawit, mereka langsung sudah kena apa dulu Pak Agus nih, kena jas sama petani, Anda mana kenal sawit. Nah gitu kira-kira Pak Agus. Makanya kita dari awal itu by data sama mereka, ya kan mereka bisa lihat secara visual keadaan sebelum dipupuk atau setelah dipupuk. Maka kita buat before to after-nya. Oke, dan salah satu yang menarik ini Pak Arnovi menampilkan sampai statistiknya ya dari bulan ke bulan. Coba ini saya share screen aja. Nah, ini banyak sekali data-datanya dan detail ya. Ini misalnya di pemupukan di Kebun Bank Pasaribu tanggal 30 Juli dan sekian alamatnya ini PT Flora Wahana Tirta 2 Agustus. Lipat Kain Utara, Rampar Kiri, Kampar Riau ya, detail semua ya. Pak Nofri, tadi kelihatan ada akar sawit yang berbeda dan dalam sebulan lebih kok sudah keluar tumbuh akar yang baru tadi. Itu kenapa dan bagaimana itu Pak penjelasannya Pak? Jadi begini Pak Agus, ya kita sedikit berbagi sama teman-teman kita Yomari, terus PT Yomari. Tanaman sawit itu punya akar, kalau temuannya akar sawit itu 4. Tapi berdasarkan riset kita, tanaman sawit itu punya akar 5, Pak Agus. Jadi kalau yang 4 tadi, yang pertama dia itu sekunder, akar sekunder itu dari pokok batang itu ke dalam tanah. Sudah itu terjadi cabangnya itu dinamakan akar primer, akar kedua dari dari tunggal pertama itu menampilkan yang kedua yaitu akar sekunder. Terus yang ketiga itu, yang cabang 3 itu disebut itu akarnya akar tersier. Ya, yang keempat itu quarter. Jadi rata-rata pemupukan kebun sawit ya banyak dilakukan terutama pada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang di perkebunan sawit, itu dia pemupukannya untuk mengaktifkan akar yang di keempat, yaitu akar quarter. Akar quarter itu adanya di mana? Akar quarter itu adanya di ujung pelepah sawit. Makanya kebanyakan perusahaan itu pemupukannya Pak Agus itu di jalur mati. Jadi kalau petani sawit itu ada jalur panen, ada jalur mati. Jalur mati itu jalur tempat penumpukan pelepah yang di pruning. Nah, jadi perusahaan mupuknya di akar quarter. Nah, sedangkan yang pertanyaan Pak Agus tadi, mengapa munculnya akar di batang sawit? Kalau saya analisa saya dan tim kita, itulah akar baby. Jadi 5. Kalau pusat penelitian perkebunan kelapa sawit itu akarnya yang dikeluarkannya 4. Penelitian Yomari itu akarnya 5. Mengapa teknologi Yomari kita ini reaksinya itu cepat dan bisa didetek waktunya tadi berapa hari bisa kita detek. Karena kalau setelah kita analisa batangan sawit tadi, kita akan tahu kekurangannya apa. Ya, kekurangannya apakah pupuk, apakah kontur tanah, Pak Agus. Jadi kalau untuk melihat munculnya akar baru, itu di 15 hari pertama kita sudah bisa detek. Ini akan mengeluarkan akar baby. Dan akar baby inilah yang paling cepat untuk proses nutrisi kita. Mengapa kita lakukan pemupukan melalui objek batang, tidak ke tanah, atau kalau petani sawit ini bilang harus di piringan Pak Agus. Kalau mengapa Yomari tadi pemupukannya di objek batang? Itu tadi nutrisinya untuk
akar baby yang muncul dari batang tadi, bukan akar quarter yang ada di ujung pelepah daun. Nah itu Pak Agus. Kalau 15 Oh, hari keluar itu Pak Agus. iya, iya, iya. Itu yang menyebabkan membuat orang nggak percaya sebelum tahu persis ya kenapa kok bisa secepat itu ya, dan nggak sampai Nah, sebulan. kan sering kita sampaikan ya kita tidak menggurui petani terkhusus sawit. Kita harus tahu dulu nih tanaman sawit ini tanaman yang jatuhnya itu kan tanaman itu dibagi ada dua fase, satu vegetatif, satu generatif. Jadi kalau generatif itu ya tanaman tanpa perkawinan. Jadi dia tanpa ada perkawinan akan menghasilkan buah. Sedangkan tanaman sawit itu adalah tanaman yang sifatnya itu generatif. Dia harus melalui seks dulu nih, terjadi perkawinan. Makanya mengapa terjadi tanaman tanaman petani itu trek habis? Berarti kan tidak munculnya bunga betina. Yang Ya, keluar itu bunga jantan. Kalau berdasarkan riset dan kajian ya kan, mengapa kita ambilnya itu PPKS? Lantaran memang badan-badan yang meriset tanaman sawit itu hanya PPKS, Pusat Penelitian Perkebunan Kelapa Sawit, bagus. Jadi begini, mengapa itu terjadinya kekosongan buah? Selama itu sebelumnya ada buah ada, sekarang terjadi kekosongan buah, ya. Faktor pertama tadi yang kita sampaikan dari awal, tanaman sawit itu kan bukan serat tetapi pipa. Yang kedua, mengapa dia berhenti berbuah? Yang kedua itu tidak seimbangnya antara nitrogen dengan kalsium. Jadi kecenderungannya N-nya kuat, ya kan kalsiumnya tidak muncul, tidak terjadi proses buah. Itulah yang banyak terjadi di kebun-kebun sawit, Pak Agus, di tanaman-tanaman masyarakat baik perusahaan juga, yaitu yang terjadi. Lantaran fase pemupukan itu kan berdasarkan besar besar batangan, Assalamualaikum warahmatullahi umur wabarakatuh. tahun tanam. Nah, jadi kalau Assalamualaikum udah warahmatullahi fase saat wabarakatuh. pembuahan, Ini kita berarti kan evaluasi. konsentratnya itu harus cenderungnya kan ke pembuahan. Tetapi masyarakat melakukan asal pupuk, asal mereknya pupuk urea katanya. Itu udah pupuk, tapi tidak saat dia lakukan contohnya urea tadi, kecenderungan nitrogennya besar, ya buah tidak akan menghasilkan lantaran yang dibutuhkan tanam itu bukan N lagi, tetapi K. Itu kira-kira Pak Agus sedikit penjelasannya itu. Makanya tidak terjadi pengeluaran buah setelah kita lakukan dengan Yomari kok keluar dalam waktu yang rentang sangat pendek. Nah, karena di komposisi Yomari itu kan sudah lengkap. Kalaupun pupuk lain, maaf, pupuk itu kan hanya beberapa komposisi aja. Kalau Yomari kan kita sudah punya 13 unsur hara. Jadi 13 itu sama dengan mengapa petani melakukan pupuk majemuk di semester kedua, lantaran 3 unsurnya sudah ada di sana. oh ini Nah, kaitannya itu juga dengan penjelasan bahwa kok jantan ya biasanya nggak mungkin berbuah dan belum pernah berbuah kok akhirnya malah bisa berbuah sejak dikasih YGO. Ini kaitannya seperti itu ya Pak ya? ya itu tadi Pak Gus. Itu salah satu persoalan yang ada di kebun petani. Mengapa yang keluar bunga jantan, bunga jantan? Yang keluar bunga jantan sampai 15 tahun, 20 tahun. Setelah selesai kita aplikasi Yomari, muncullah bunga betina. Karena tanaman jantan itu di tanaman sawit nggak ada Pak Agus. Tanaman Oke. jantan itu sama petani itu hanya yang dibilang itu tanaman jantan itu kayak spesifikasi jatuhnya Pak Agus. Contohnya buahnya itu buah landak atau buah cengkeh. Ya, tapi kalau tanaman yang tidak berbuah itu kalau kenal Yomari nggak ada lagi yang tidak berbuah. Oh, jadi memang dahsyat ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Fajar. Lalu pengaplikasian sawit apakah tetap dikombinasi dengan pupuk kimia dalam waktu yang berbeda di 3 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya? Ini gimana Pak Nofri? Jadi kalau dari hasil riset sederhana kita itu Pak Agus, kita kesampingkan dulu nih, bukan tidak perlu sifat kimia. Kimia itu akan dibutuhkan juga, tetapi kalau standar hasil yang sudah kita betul-betul buktikan dan riset sedikit ini, itu pengaplikasiannya untuk pencampuran kimia itu kita gunakan di semester kedua.
Kalau satu semester itu 6 bulan, berarti di bulan ketujuh baru bisa kita aplikasikan pupuk kimia. Itu pun harus kita lihat dari tanaman itu sendiri, Pak Agus. Kira-kira dia sudah mengeluarkan nggak bunga dompet tadi atau bunga-bunga betina. Kalau bunga betinanya itu sudah sesuai dengan pelepah, baru akan terjadi penambahan 30% kimianya. Oh, ini juga kaitan kemarin ada pas diskusi jumlah pelepah pruning atau pembuangan pelepah ini juga ada batasannya ya, Pak. Mungkin boleh di-sharingkan, Pak. Jadi gini Pak Agus, ya kan kita mengambil tetap aturan yang ada, ya kan yang sudah di 45 tahun ini sudah di riset ya lembaga terkait BPDPKS itu, ya kan Pusat Penelitian Perkebunan Sawit itu. Standar pelepah itu kan tergantung dengan umurnya Pak Agus. Kalau dia sudah menghasilkan TM1 itu kan sudah tanaman menghasilkan, itu pelepah kan harus dijaga itu yaitu 58, 48, 58. Jadi standar antara 48, 58 itulah pelepah yang harus dijaga untuk tanaman sawit. Jadi kalau dia sudah ranknya hanya di angka 8 10 tahun Pak Agus. Kalau sudah di tahun umur sawit 8 sampai 10 tahun tadi, itu pelepah minimal pelepah itu di batang itu ya harus 40. Nah, ini sangat mendasar, 60% yang banyak kesalahan itu terjadi di saat pruning ini. Kalau pruningnya over, maka tidak akan muncul bakal bunga. Sebab ada pelepah, ada buah. Tetapi kalau pelepahnya dikurangi, bagaimana akan ada buah? Tidak akan mungkin buah akan terjadi. Nah, ini yang sering kelalaian dilakukan petani Pak Agus. Karena ya kan disangkakan nanti nutrisi yang salah. Kok nggak muncul-muncul buah nih? Ya karena pelepahnya nggak ada. Kalau pelepahnya kurang itu ibaratkan dapur. Kalau istilah saya itu ibaratkan dapur Pak Agus. Tempat kita masak, menjadikan makanan, menjadikan dia semua itu dapurnya. Jadi pelepah itu dapurnya sawit. Apabila dapurnya sawit tadi tidak cukup, ya bagaimana nutrisi akan diolah oleh pelepah tadi. Nutrisi yang datang itu tidak akan mencukupi. Sedangkan petani kan goalnya itu buah. Nah, kebanyakan di lapangan yang sudah saya lalui 3-4 provinsi ini, baik perusahaan besar, itu yang terjadi Pak Agus, over pruning. Jadi terjadilah trek terpanjang. Trek itu bukan dari nutrisi aja, nutrisi itu hanya 40% Pak Agus, 60% itu perawatan. Oh, jadi sekalian Pak, ini ada pertanyaan dari Banjarmasin ini. Pengaplikasiannya dari perkecambahan bagaimana Pak? Jadi begini Pak Agus, ya mengapa terjadi saat camba? Camba itu kan kalau para petani perkebunan itu, apalagi petani camba, ya itu konsentratnya itu kan hanya di N. Ya, mengapa N-nya lebih kecenderungannya? Itu kan untuk kita untuk mengeluarkan daun dulu. Berarti konsentrasi N-nya lebih tinggi daripada fosfatnya. F-nya kan nanti. Nah, makanya kalau teman-teman kita melakukan pemupukan camba, ya adukannya tadi Pak Agus. Jadi komposisi kita sesuai dengan arahan Pak Agus. Ya, itu aduannya tadi benar dari satu saset itu kita jadikan dulu dia yang di 600 mili, terus kita urai dia dengan satu botol aqua kecil, itu sudah benar. Mengapa? Lantaran kan nih Yomari ini kan kalau dibilang termasuk kategori keras lah, biang yang keras, ya kan? Makanya konsentrasinya itu kita urai 160 tadi Pak Agus. Jadi satu saset ke 60 liter itu sudah tepat. Kita sudah pembibitan sudah berapa titik kita lakukan, hasilnya sangat maksimal. Jadi kalaupun teman-teman ada yang melakukan kimia, ya kan kita bilang fasenya dulu. Kalaupun fase kimia, paling mereka akan lakukan urea Pak Agus. Sebab dia tidak memunculkan buah dulu. Itu yang sering berbenturan di lapangan, kontroversial jadinya kan. Mereka buat NPK, ya NPK-nya K-nya belum perlu, yang perlunya baru 2, ya N dan V. Itu Pak Agus kira-kira. Oke, jadi ada pertanyaan dari Pak Baswar nih. Bagaimana langkah awal dosis pengaplikasian untuk menghasilkan hasil yang maksimal? Itu
kelapa sawit usia muda dan usia tua. Tadi mesti ada kita ada slide-nya sih, tapi mungkin sekilas saja Pak, singkat aja Pak Nofri boleh jawab ini. Kalau kita ambilnya fasenya hanya 3 Pak Gus. Yang pertama itulah dari camba terjadinya pembibitan ya kan. Itu komposisi yang kita gunakan sesuai dengan arahan perusahaan itu sudah sangat maksimal, yaitu kan 1 saset atau 10 mili tadi untuk 60 liter. Ya, itu caranya disemprotkan sudah tepat, sudah sangat bagus. Kalau umurnya itu sudah menghasilkan berarti TM1, berarti sudah pasir buah pasir. Kalau buah pasir itu kalau kita itu yang sudah kita lakukan selama ini itu hanya diperuntukkan 1,5 liter Pak Agus. YGO, cuman aduannya tadi sudah 1 saset atau 10 mili ke 20 liter air. Jadi kalau kita gunakan selama ini itu hanya 1,5 liter aja, pokoknya belum terbentuk, batangannya belum terbentuk kan. Jadi kalau fase 8-10 tahun ya kita normal Pak Agus, hanya jadwalnya aja lagi, jadwal pemupukan apakah bisa tiga kali setahun apa 4 kali setahun. Itu tidak bisa kita uraikan di sini kalau kita tidak melihat dari kontur tanah, kedataran tanah atau tanah miring. Nah itu nanti bisa 4 dan ada bisa 5 kali Pak Agus. Mengapa bisa 5 kali? Kalau dia daerah cadas dan daerah pasir itu kan kekurangan haranya sangat tergantung dari unsur hara. Sedangkan tanah pasir kan tidak ada unsur hara Pak Gus. Ya, ibaratkan itu pasir itu ya makanya pemupukan bisa setahun itu kita lakukan bisa 5 kali. Kalau standarnya kan hanya 4. Tapi kalau tanah berpasir ya kan cadas itu bisa 5 kali setahun pemupukan Pak Agus. Jadi kuartalnya itu per 3 bulan, tidak bisa lagi. Ada yang per 2 bulan harus kita perintahkan. Kalau dia mau bagus. Itu kira-kira Pak Agus. Ya, ini ada pertanyaan Pak Fajar. Jadi ada 3 model ya, sebelum 3 tahun, 3-5 tahun, dan di atas 5 tahun. Di awal fase pertama disemprot, fase kedua dikocorkan, tapi cuman setengahnya dari kalau umur 5 tahun ya, 1 botol lah ya. Kalau yang 5 tahun 2 botol ya. Sudah ada ininya ya. Nanti kita share slide-nya ya. Nah, yang terakhir untuk lahan gambut Kalimantan cara pengaplikasiannya apakah sama? Dari Pak Mulyadi. Pengaplikasiannya sama Pak Gus. Malahan gambut itu kan kalau gambut ya kan tanah gambut mineral itu kan hampir sama. Hanya penambahan 30%-nya tadi, kecenderungan 30%-nya tadi Pak Gus. Lantaran gambut ini kan pada saat terjadi curah hujan tinggi, asam kan naik. Ya, apabila asam naik kan akar tidak optimal dalam untuk menyerap makanan. Makanya sering kita sampaikan kalau dia gambutnya basah atau gambut kan kering, kalau kering boleh YGO yang duluan, ya kan. Kalau dia basah kita kecenderungan dulu kasih dolomit dulu Pak Agus. Harus masuk dia dolomit dulu, kapur dulu. Kalau cara pengaplikasian tetap sama Pak Agus, tetap tidak boleh di tanah. Kita tidak boleh lakukan Yomari ke tanah. Kita langsung ke objek tanaman. Oh, oke. Ini mungkin sekilas saya share untuk perbedaan estimasi biaya ini. Ya, ini ada 1 slide ya. Mungkin untuk habis itu kita bahas. Jadi udah muncul. Nah, ini muncul Pak. Jadi kalau pakai pupuk kimia ya, dolomit butuh untuk 130 batang atau dalam masa waktu 4 bulan ya, untuk 1 hektar isi 130 batang selama 4 bulan itu butuh dolomit 100.000 ya, urea 650.000, ini rupiahnya ya. KCl mahkota 100.000, TSB 494.000, borak 40.000, dan totalnya butuh biaya 11.950.000. Tapi menggunakan YGO, penggunaan 3 kali YGO itu butuh 1,2 juta, hematnya 61%. Mungkin sedikit boleh diulas Pak, ini seperti apa nih di lapangan respon orang dengan penghematan ini? Silakan Pak Nofri. Ya, kalau dari penghematan nilai rupiah dan pengaplikasian itu bagus. Makanya kan treatmentnya Yomari itu kan sudah mengcover 70% dari kebutuhan
eh, kebutuhan dari item-item pupuk yang akan diaplikasikan petani. Kalau pemupukan itu kan kalau sudah kita per semester, satu semester itu 6 bulan Pak Agus. Makanya mereka harus lakukan Dolomit, Urea, TSP, baru KCL. Itu gunakan pupuk tunggal. Itu di semester pertama mereka lakukan tunggal. Itu di 6 bulan pertama. Ke 6 bulan ke depan atau semester kedua mereka lakukan itu tadi Pak Agus, dia beli pupuk majemuk. Jadi sudah ada NPK kan, ada N, ada P, ada K. Nah, makanya namanya NPK kan, dan nitrogennya fosfat dan kalsium. Itu pun OB. Apa kekurangannya lagi? Kalau kekurangannya itu masih dilihatnya daun dan pelepahnya masih tidak sesuai dengan harapan petani, tidak seperti hijaunya, tidak seperti hijau daun nangka, nah mereka mungkin tambah urea lagi Pak Agus. Berarti terus nanti tambah lagi dengan kalsium-kalsium yang ada kayak borak, kisrit, itu kan itu tambahan kalsium Pak Agus. Jadi proses pemunculan bakal bunga kan terhalang, ya kan? Serbuk sarinya, jadi adalah pencampuran lagi borak ataupun kisrit. Itu pun nutrisi tambahan, Pak Agus. Tapi dibandingkan ekonomisnya jauh. Mengapa jauh? Ya, Yomari sudah mengcover beberapa item yang ada. Itu kira-kira Pak Agus dari ilustrasi item yang dilakukan pemupukan selama ini dengan penggunaan pupuk YGO itu sendiri. Nah, untuk Angkanya perkiraan perbandingan. Pak, ini kemarin ada pertanyaan dari orang yang matematika banget. Kalau untuk per pohonnya yang di atas usia di atas 5 tahun lah, untuk per pohonnya biayanya dulu biasanya berapa, setelah pakai ini jadi berapa, hemat berapa per pohonnya? Ada itu nggak? Kebetulan saya ketemu orang bertanya begitu, Pak. Jadi begini Pak Agus, itu kan tergantung dari item apa yang dipupuk Pak Agus. Kalau kita diambil tunggal, tunggal KCL. Kalau KCL itu tunggalnya itu uh, untuk 130 pokok sekarang harganya berapa? KCL mau di harga 7 sampai 800 ribu. Kalau lakukan pemupukan satu pokok hanya masyarakat kecil 2 kilo, kalau perusahaan mau 4 sampai 6 kilo Pak Agus. Kalaupun kita bagi 2 kilo masyarakat petani mandiri, ya kalau 2 kilo aja itu untuk 50 kilo tadi dapatnya kan hanya lebih kurang 2 kilo dibagi 50, berarti 25 pokok. 25 pokok kalau kita bagi pokok 25 tadi dengan nilai belinya 700-800 ribu kan mau yang ke berapa kira-kira tuh Pak Agus? Saya tidak pegang apa pula. Lebih kurang kalau 50 berarti 4 800 bagi bagi dua, bagi 25 Pak Agus. ya 4 kali 8 ya, 32. Ya, berarti 25 pokok dibagi 800 ribu. Sangat tinggi sekali Pak Agus. Kalau Yomari kan jatuhnya hanya 3.000 peraan Pak Agus. Oh, selisih jauh Lebih banget mahal. ya. Jauh Pak Agus. Sedangkan pupuk kandang aja di sini kalau grade A-nya itu mau 22.000 sampai 20.000 Pak Agus. Nah, mungkin ini ada satu slide yang mungkin butuh sedikit penjelasan. Ini slide-nya udah ada ya. Ini nah, proses terjadinya pembuahan ini ada bunga jantan, bunga betina, ada bunga landak cengkeh. Ini karena ketidakseimbangan nutrisi jadi bunga jantan ya kan. Tanaman tidak stres jadi bunga betina dan sebagainya ya. Cengkeh karena kurang bersih lingkungannya dan sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan dikit ini perbedaan 3 macam pembuahan ini, Pak. Jadi, betul Pak Gus. Jadi kan tanaman sawit itu tanaman monosius Pak Gus. Monosius itu adalah mempunyai 2 kelamin. Ini yang di slide gambar ini kan ada bunga jantan, ada bunga betina. Ya. Kecenderungan tanaman sawit itu akan muncul dulu bunga jantan. Bunga jantannya sudah keluar, barulah bunga betina. Karena proses terjadinya serbuk sari itu kan dari bunga jantan, baru terjadi perkawinan Pak Agus. Nah, jadi mengapa tanaman sawit itu dibilang jantan? Yang munculnya jantan-jantan terus Pak Agus, bunga jantan. Bunga betinanya tidak muncul. Ada yang belasan tahun, ada yang 20 tahunan. Ya, itu tadilah itemnya, 5 item ini yang kita sampaikan ke petani. Ya, ketidaktepatan nutrisi itu sangat cenderung untuk terjadinya ketidakseimbangan tadi, terjadinya munculnya bunga jantan terus. Jadi pada saat
proses terjadi generatif itu tidak muncul Pak Agus. Jadi nutrisi yang dibutuhkan untuk generatif itu tidak terjadi ya. Jadi kalau tidak muncul, berarti yang muncul jantan terus. Kalau dia seimbang akan keluarlah bunga betina. Jadi ada jantan satu, mungkin ada nanti muncullah bunga betina itu bisa 3, bisa 4 di satu fase Pak Agus. Terus kalau di buah cengkeh buah landak ini, kalau hasil penelitian itu genetik, kalau bagi kita tidak genetik Pak Agus. Ya, ini hampir sama dengan keterangan awal, lantaran ini kan terjadinya ketidakbersihan benar. Jadi terjadi proses perkawinan tadi, proses perkawinan itu sudah duluan hama yang datang Pak Agus. Jadi kalau saat nutrisinya itu tidak tepat, hamanya udah duluan. Jadi saat munculnya kopak bunga betina itu kan serbuk sari pada datang. Jadi kalau hama itu sudah duluan, gulma dan hama itu duluan, jadi terjadilah ketidaksempurnaan proses perkawinan Pak Agus. Jadi buahnya itu terjadilah buah cengkeh itu busuk di tandan tersebut Pak Agus. Oh, iya 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 iya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Biasanya itu untuk panen itu berapa lama sekali dan setelah gunakan YGO berapa lama sekali panennya, Pak? Kalau hasil riset kita itu kalau sudah menggunakan Neomari treatmentnya minimal 1 semester, kita di 4,5 bulan kita sudah panen, Pak. Kalau sebelumnya itu 5 sampai 5,5 bulan atau 6 bulan. Kalau pemakaian pupuk yang umum lah, yaitu pupuk kimia ataupun pupuk organik yang lain itu di 5,5 bulan tuh dan 6 bulan maksimal panennya. Kalau Yomari di 4,5 bulan sudah panen dan rentang lamanya hanya di 5 bulan Pak Agus. Oh, setelah itu berapa kali sebulan bisa panen, Pak? Kalau panen itu tergantung petani Pak Agus. Kalau dari petani yang sudah saya bina 1 tahun lebih ini, biasanya mereka panen 1 bulan 2 kali. Sekarang ada yang 10 hari sekali panen. Oh, bisa 3 kali sebulan ya? Ya, kalau rata-rata itu Pak Agus hanya panen masyarakat mandiri itu 2 kali sebulan. Dengan asumsi punya 1 kapling sawit kan, 1 kapling itu dengan luas 2 hektar. Ya, kalau petani kita itu ada yang panennya itu sekarang, ya alhamdulillah sebulan itu 3 kali panen Pak Agus. Jadi saking buahnya itu banyak, masaknya matangnya sempurna, ya mereka panen sudah 10 hari sekali Pak Agus. Satu apa tadi? Satu blok atau 2 hektar tadi itu berapa banyak panennya biasanya, Pak? Kalau standar yang ada Pak Agus itu kan dengan 1 kapling itu 4 hektar sebulan atau sekali panen 2 hektar itu udah standar bagus. Tetapi alhamdulillah mungkin rezeki petani kita itu juga dia sampai 7 ton Pak Agus. Oh, biasanya berapa ton? 2. Biasanya kalau yang bagus dan normal ya Pak Agus ya berdasarkan standar Dispun ya kan itu 4 ton itu sebulan sudah termasuk angka yang bagus. Oh, ini Standar hampir bagus 2 lah. kalinya ya, bisa 7 ton ya? Alhamdulillah itu ada yang naiknya 100%, ada yang naik 200%. Oh, oke 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 oke. Ini luar biasa ya kalau kalau mereka sudah ngalami sendiri baru baru mulai percaya. Nah, di sana sendiri kendala-kendala apa Pak yang menurut Pak Nofri ini menyulitkan ini? Kecuali mungkin pola pikir petani atau cara bayar mereka atau gimana? Mungkin boleh sharingkan Pak? Jadi memang begitu Pak Agus. Jadi kalau kita masuk ke sifatnya itu apa kelompok tani ataupun KUD, rata-rata kan petani itu memang bayarnya nyicil. Ya, terbesar dari besar kecilnya nilai tetap mereka akan lakukan pasif penyicilan Pak Agus. Jadi kalau mereka itu tetap utang lah. Kalau KUD rata-rata kan lantaran mengapa pemupukan mereka itu stabil, setiap ada mupuk-mupuk, mereka bisa utangan. Jadi kelemahan-kelemahan para teman-teman yang sebagai agen tadi ya kan, ya itu yang tidak sanggup Pak Agus. Apalagi kan semua butuh faktor pembuktian. Oke. Nah, ya Makanya terus Pak ya Nofri ini mau kerjasama ya artinya dengan KUD sekarang mulai pendekatan ini. Gimana mungkin sharing dikit cara pendekatan ke KUD Pak?
Ya kalau kita hari ini saya buat cara kerja Pak Agus, kita biar ya GO ini betul-betul ya dari setahun lebih ini ya kan proses untuk pembuktian sudah kita buktikan ya kan. Lagi sekarang kita lagi mengatur bagaimana itu digunakan secara massal. Ya kan Pak Agus, kalau 1-2 KUD sudah banyak yang berkontrak sama kita, cuman kan skalanya masih kecil. Makanya sekarang saya buat metode baru ya kan, KUD itu bisa bisa enjoy dengan formula sebelumnya, lantaran perusahaan-perusahaan yang lain kan polanya kayak gitu Pak Agus. Mereka bayar tetap itu ada yang 50% di awal, terus nanti nyicil di bulan-bulan berikutnya. Nah, kalau teman-teman kita kan itu yang tidak sanggup Pak Agus. Untuk modal awal itu kan besar, apalagi KUD kan. KUD sekali belanja kalau diasumsi 700 hektar dia punya kebun, ya kan, dikali Yomari 4 botol, itu sudah ribuan botol, ribuan ribuan kotak. Nah, itu yang Oke, terjadi ini Pak mungkin ada Agus. pertanyaan Pak Fajar lagi. Berarti dengan pakai YGO memungkinkan semua pohon produktif menghasilkan buah ya Pak? Pak Fajar, begini Pak, tanaman sawit itu kita harus tahu dulu Pak, tanaman sawit yang kita punya itu tanaman musiman atau harian. Kategorinya loh Pak Agus, Pak Fajar. Kalau menurut penelitian itu sampai hari ini Pak Agus saya sudah ngirim surat ke PPKS, mereka masih simpulkan tanaman sawit itu tanaman musiman. Makanya saya kasih ilustrasi sedikit ini, buat pertanyaan. Tanaman sawit itu kalau Yomari yang sudah kita buktikan dan riset, itu kan generatif tanaman itu cepat terjadi. Tapi PPKS belum jumpakan teknologi ini. Makanya mereka masih bertahan di temuan mereka tanaman sawit itu tanaman musiman. Makanya saya kasih contoh satu ke orang PPKS. Kalau tanaman sawit di atas 10 tahun itu kan spiralnya 8. Berarti ada buah 8. Saya tanyakan, kalau dia kategori musiman, kemana dia saat buah yang 8 tadi kan dipanen satu-satu Pak Gus. 1 bulan 1, 1 bulan 1. Berarti kalau udah ada 8 buah, berarti kan hampir 6-7 bulan mereka sudah panen ini. Namanya kalau di kebun itu buah pucuk atau buah ujung. Pertanyaannya, 6 bulan atau 7 bulan ini kemana bunganya, bunga betina tadi? Mereka nggak bisa jawab Pak Agus. Kan 7 bulan rentangnya, masa nggak muncul? Kalau dia musiman berarti bulan ke-6 udah harus muncul lagi. Tetapi realita di lapangan nggak terjadi. Makanya kita flashback dengan apa? Nutrisinya tidak tepat Pak. Kalau nutrisi tidak tepat, sampai kapanpun nggak akan berbuah, saya bilang. Nah, jadi itu Oh, yang harus kita luruskan Pak Agus, Pak Fajar juga. Jadi tanaman monosius itu punya 2 kelamin, pasti akan muncul bunga betina. Apabila tidak terjadi kemunculan bunga betina, berarti bisa nutrisinya tidak tepat atau pelepahnya tidak cukup. nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fajar tadi. Nah itu dinamakan biasanya trek buahnya Pak. Trek itu artinya berkurang ya apa hasilnya? Ya, jadi begini Pak Gus. Ya, itulah ilustrasi trek ini. Jadi orang untuk menelaah trek ini, kalau kita ambil sampel satu kebun sawit itu luas 2 hektar, ya kita ambil 260 pokok. Sekarang mengapa terjadi trek terpanjang sejarah Indonesia punya sawit, Pak Gus? Ini trek terpanjang ini. Udah masuk 2024 bulan 1 udah mau akhir masih trek. Ya, kalau dari analisa saya banyak masuk ke kebun-kebun, ke PT-PT juga, yang dominan itu over pruning, Pak Gus. Jadi over Oh, pruning tadi tidak mungkin, kan kita sudah sampaikan. Ada pelepah harusnya ada buah. Tapi kalau pelepahnya nggak ada, bagaimana akan muncul buah? Nggak mungkin buah muncul di pucuk. oh ini Nah, di jadi yang luar track tadi Pak pemupukan Agus ya tidak ini terjadi. cara make apa caranya yang agak kurang efektif ya Pak ya. Trek ini juga Iya Pak Agus. pengaruh 60% itu di kecenderungan over pruning Pak Agus. oh teknisnya ini masalah teknis juga Pak. Ya, Jadi Pak Fajar mungkin terjawab. Nah ini ada dari Pak Alvintus Pak Arvintus ya. Nah Pak Arvintus saya sudah mengaplikasikan
pengamatan 1 bulan sudah nampak dan kelihatan bakal buah keliling. Ini mungkin ini pastor kemarin yang kita ngobrol itu, Pak Nofri. Ini Oh, Pak cerita. Pastor ya, Pak Arif. Pak Arif nih, Pastor Arif nih. Ya. Gimana kemarin kesimpulannya ngobrol dengan Pastor Arif yang punya ngelola hampir 200 hektar sawit ya di Medan ya? Ya, kemarin kita sudah diskusi banyak tuh Pak Agus dengan Pak Arif ya kan. Makanya saya minta video secara keseluruhan pokoknya tadi ya kan. Jadi tidak lagi satuan. Kalau satuan untuk membuktikan Yomari itu saya berani bertarung. Makanya garansi 99% nggak ada reaksi uang kembali. Nah, jadi Pak Faktur Arif kemarin saya bilang, Pak itu banyak pelepah yang over pruning. Kata Pak Pastor, benar Pak Ale. Kalau besok kalau bisa dicuri, curi buah Pak. Nanti jangan nutrisi yang disalahkan, YGO yang disalahkan. Saya nggak mau kalau YGO yang disalahkan. Faktor metabolisme tanamannya itu tidak mencukupi untuk terjadi pembuahan, tidak akan terjadi pembuahan. Jadi tempat buah itu di pelepah. Jadi kalau pelepah itu over, ya gimana buah akan muncul? Buah tidak akan muncul Pak Agus. Oke, ini ada bertanya dari Bu Aprilia Putra Arianda. Boleh Bu, ini udah saya buka, nggak terkunci mikrofon, boleh langsung bertanya. Mungkin perlu penjelasan, silakan Bu. Saya mau nanya sama Pak Alnov. Yang pertama, ini menggunakan teknologi atom Pak ya, pupuknya Pak. Kita nano Pak, bukan atom Pak. Oh ya, nano ya? Ya. Oh bukan nano atom enggak kan ya? Bukan Pak, kalau atom lah malah lebih apalagi Pak, lebih kecil lagi kan nano Pak. Oh ya, jadi saya kemarin sudah pernah memakai yang unsur nano atom. Ya. Boleh saya sebutin mereknya Pak? Boleh Pak, nggak apa-apa Pak, kita diskusi Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi namanya itu pupuk lestari Pak. Oke, ya Pak. Jadi penggunaan itu memang secara kasat mata kita melihat seperti air biasa, akan tetapi setelah saya aplikasikan ke kebun sawit saya yang 3 tahun tidak pernah saya perbaiki, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya kasih pupuk, pertumbuhannya tidak ada. Alhamdulillah setelah 6 bulan itu langsung berbuah Pak. Ya. Dan buahnya batangnya besar-besar. Nah, ya. Kalau pupuknya itu juga bisa kita minum kayak air putih biasa. Ya Pak. Apakah ini sama persis atau mungkin berbuah pupuknya sama persis atau cuman beda perusahaan atau seperti apa Pak gitu? Oke Pak, saya jawab sesuai dengan teknis ya kan, nanti Pak Agus bisa jawab masalah yang itu. Kalau secara teknis Pak dengan Bapak siapa tadi Pak? Panggilannya Rian aja Pak. Pak Rian ya. Pak Rian aplikasi di bulan ke-6 baru nampak reaksi Bapak kan? Kita bulan ke-3 sudah buka pelepah dia Pak. Buka pelepah Pak ya. Ini sekarang nih saya nggak menggurui Pak Rian ya kan? Iya Pak. Golnya sawit itu pelepah apa buah Pak? Gimana Pak? Golnya sawit itu buah kan Pak? Buah ya betul. Oke. Jadi kalau rentang waktu yang panjang 3 bulan baru Bapak bisa lihat ya kan. Mohon maaf Pak, saya bisa jawab bisa-bisa tidak di hasil nutrisi pupuknya, bisa-bisa di pupuk Tuhan Pak. Mengapa saya bilang pupuk Tuhan? Kalau dia rentang waktu sudah 90 hari baru mengeluarkan buah, berarti kan sifatnya atom itu kan kalau dia bilang nano dan atom kan hampir sama dengan konsentrat kita punya Pak. Kalau kita hitungannya hari Pak, bukan lagi bulan. Hari ya. Nah, jadi kalau ilustrasi yang disampaikan pelepahnya membuka kan begitu Pak. Ya kalau ada buah pasti membuka pelepahnya Pak. Kalau nggak ada buah pelepah nggak akan terbuka Pak. Kan tekanan dari bakal buah tadi terjadinya pembukaan pelepah. Nah jadi kemenangan dari kita punya itu Pak memunculkan bunga betina.
Jadi bunga Iya. betina itulah yang kalau dibilang masyarakat petani bunga dompet, buah dompet. Ya, kan melalui bunga dulu, Pak. Bunga terjadi perkawinan, ya kan? Barulah munculkan putik-putik buah tadi. Jadi kita hitungannya Pak bukan lagi 3 bulan. Jadi kalau Pak Rian mau aplikasi dengan sesuai dengan SOP yang tepat, ya Bapak 20 hari, 20 hari, 30 hari Bapak udah bisa lihat buah Bapak, Pak. Nggak perlu harus Oke. 3 bulan, Pak. Oke. Nah, kalau berarti pupuknya berarti lebih kurang sama kalau saya lihat, Pak. Intinya sudah saya pelajari juga, sudah saya dalami juga. Ya. Paling kalau beda-beda sedikit lah gitu. Nah, mungkin saya mau nanya lanjut masalah bisnisnya aja, Pak. Potensi bisnisnya, Pak. Oke, Pak. Kalau itu biar langsung ke Pak Agus, Pak. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Mau nanya itu aja. Ya, sama-sama Pak Rian. Oke, siap. Terima kasih karena waktunya sudah durasinya udah 60 menit. Nanti untuk malam minggu kita buat Zoom khusus untuk bahas bisnisnya ya. Ini topiknya khusus sore ini khusus sawit. Dan mungkin Pak, ini karena sudah sesi terakhir ya, pertanyaan-pertanyaan saya cek dulu apakah masih ada. Kelihatannya sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada Pak. Jadi mungkin Pak Nofri dari pengalamannya hampir 2 tahun ini itu boleh rangkum Pak untuk penutup sesi ini. Silakan Pak Nofri. Kesan pesan lah kira-kira gitu Pak. Kesan pesan dengan YGO ini. Silakan Pak. Jadi memang kan dari pengalaman kita ya di luar sebelumnya kita pernah juga pemakai pupuk juga kan Pak. Jadi sebelum saya dikenalkan sifat nano tadi, ya saya lakukan pembuktian Pak. Jadi memang kita lakukan demplot ke petani tanpa bayar. Jadi kita demplot, ya kan, betul nggak reaksinya? Karena petani hari ini dia harus lihat kasat mata secara visual, tidak cerita Pak. Makanya sering saya sampaikan ke kawan-kawan, ya kan, kalau hanya pelepah turun daun hijau, daun sawit itu dia kalau tidak ada hama dia akan hijau Pak. Tak perlu harus dikasih urea atau N-nya yang lebih cenderung dia akan tetap hijau. Tapi kalau ada hama berarti dia tidak akan hijau, kuning. Nah, pengaruh kuning kekuningan daun tadi ya di luar dari nutrisi dan hama ada lagi kontur tanahnya Pak, itu mempengaruhi. Makanya dari pengalaman kita ke YGO ini setahun ini saya ya pembuktian terus Pak Agus. Sampai hari ini masih kita pembuktian. Jadi betul-betul kita buktikan, kita tidak mau YGO ini hanya cerita, tetapi memang bukti Pak. Makanya kita setiap lakukan pemupukan, ya kan, kita terus amati dari hari ke hari. Setelah kita lakukan demplot, ya kita evaluasi, kita datangi apa yang terjadi. Terjadi nggak dari awalnya kita sudah estimasi A jadi B nggak dia keadaan tanaman tadi. Makanya di situ kalau Yomari ya 99% kita sudah buktikan Pak. Makanya pertarungan hari ini yang mau selagi gambling pun kita ladenin gamblingnya Pak Agus. Nah, kira-kira itulah pengalaman kita itu memang kita lakukan pembuktian aja Pak Agus. Makanya secara apanya biar bukti dulu lah yang bekerja, dasarnya di situ. Jadi kalau hasil kan sudah kita buktikan sama petani, YGO ini bukan janji tapi bukti. Nah, ini ada satu slide yang saya penasaran Pak. Ya, saya share dulu ini satu slide sebelum kita tutup. Ini membuat saya penasaran karena seperti ini Pak. Ya, ini foto Pak Nofri di daerah mana ini? Kecamatan Tabir, Marangin ya. Jambi nih Pak. Jambi ya. Ini ya. Untuk segala jenis tanaman ya, pupuk nanoteknologi Jepang. Nah, produk nomor 2, hasil nomor 1. Nah, ini kenapa buat apa tagline seperti ini? Ya, ini dasarnya apa Pak? Ini ekonomis, praktis, hasil maksimal. Wah, kira-kira seperti itu. Boleh untuk penutupan ceritakan dikit ini Pak Nofri. Jadi gini Pak Agus, ya hampir rata-rata covered itu kan semua kecap nomor 1 Pak Agus. Ya lantaran kita ini ke petani sawit ya kan, kecenderungan itu kan mereka ini lebih senior daripada kita kalau untuk bertanam sawit kan gitu Pak Agus. Jadi kita harus edukasi mereka dulu. Makanya semua yang datang kemarin nomor 1 katanya kan. Jadi saya datang ke mereka saya nggak nomor 1, saya hanya nomor 2 Pak.
tetapi hasil yuk kita buktikan. Jadi nomor 1 enggak. Daripada nomor 1 hasilnya nomor ke-10, saya nggak mau. Jadi mengapa ini beberapa daerah ini ya jumpanya Yomari kayak gini Pak Agus. Produk nomor 2 hasil nomor 1. Karena petani maunya hasil Pak Agus. Jadi YGO ini produk nomor 2 hasil nomor 1 ya. Berani garansi lah 99% itu. Jadi malah sampai berani garansi ya Pak Nofri. Pernah nggak kena klaim garansinya Pak? Nggak ada sampai hari ini, nggak ada yang klaim Pak Agus. Udah setahun lebih nih. Oke. Siap, terima kasih. Tadi nanti sudah kita mix ya rekamannya karena kadang-kadang nggak persis ini tampilannya dengan yang kita mau karena alasan teknis juga ini OBS-nya. Nah, tapi nanti kita akan campurkan supaya tampilannya oke dan ini menjadi alat pendukung kita supaya Pak Nofri nggak harus menjelaskan berkali-kali yang sama. Dan saya mendengar langsung Pak Nofri siap bekerja sama. Ya, sama-sama saling maju karena kita sama-sama nanti punya apa ya istilahnya, punya kalau pengalaman lah ya. Kalau perusahaan ini pernah jalankan ini pernah ngerjakan ini kan akhirnya punya nilai kepercayaan ya. Dan sekarang sudah mulai masuk ke beberapa perusahaan dan KUD ya, semoga makin maju Pak Nofri. Terima kasih banyak waktunya, juga sahabat-sahabat semua, teman-teman dimanapun berada yang sudah luangkan waktunya untuk berpartisipasi. Dan kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ya udah cek nggak ada pertanyaan lagi, mungkin acara ini kita tutup dulu, kita lanjutkan di Jumat berikutnya. Dan untuk masalah bisnis kita bahas malam minggu besok. Dan untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk pengalamannya, terima kasih banyak Pak Nofri. Semoga semua dibalas dari yang di atas yang terbaik. Ini ada Pak Arif ya. Yang penting mutu, pupuk tetap dipertahankan. Jadi ternyata begini, mungkin supaya teman-teman lebih plong artinya ya. Jadi untuk membuat pupuk ini jauh lebih bagus pun kita perlu proses perizinan yang rumit. Ya, untuk mengubah yang buruk pun itu perizinannya rumit sekali karena setiap saat kita ada analisa di tes ya secara acak mendadak. Jadi untuk kualitas jangan pernah khawatir, yaitu sudah ada angka-angkanya yang nggak boleh kita rubah. Ya, aman, dan kalau mau butuh banyak juga jangan khawatir karena ini bisa diproduksi massal. Ya, sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, ketemu lagi Jumat depan untuk topik berikutnya. Sampai jumpa.